Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat, senantiasa dimudahkan urusannya, juga rezeki para sahabat mudah-mudahan senantiasa lancar dan aman. Baik, para sahabat semua, kali ini para sahabat semua masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Dan seperti biasanya, channel ini senantiasa menceritakan kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri, supaya para sahabat semua tidak suntuk. Dan biar lebih asik lagi, silahkan yang ingin ngopi atau ngeteh sambil mendengarkan cerita ini, biar para sahabat agak terhibur. Dan jika para sahabat suka dengan cerita ini, silahkan dipencet tombol like. Jika tidak suka, silahkan dipencet tombol dislike. Dan seperti biasanya, jika para sahabat semua nanti belum subscribe channel ini, untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Kiriman cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Kurban Babi Ngepet. Baik, para sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita seram dimulai. Hasan adalah seorang pemuda berusia 23 tahun. Saat ini Hasan tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang bernama Salatiga. Ya, di kota kecil Salatiga inilah Hasan saat ini tinggal, dan dia tinggalnya di pinggiran kota. Di tempat tinggalnya ini suasananya masih terbilang kampung, dan di tempat itu juga akhir-akhir ini sering diketemukan kejadian-kejadian yang cukup aneh, di mana belakangan ini banyak warga di desa itu yang sering kehilangan harta bendanya, baik berupa perhiasan maupun uang tunai. Kejadian ini ternyata meresahkan para penduduk desa, karena tidak sedikit orang yang telah kehilangan harta bendanya. Berbagai macam upaya telah mereka lakukan, baik pergi ke polisi, ada yang pergi ke paranormal, ada yang datang ke ustadz. Namun upaya ini sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Ya, kejadian ini adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 2020. Saat itu wabah COVID di Indonesia sedang naik. Namun dari informasi yang diberikan oleh teman Hasan yang bernama Jalal adalah teman main dari Hasan yang usianya 24 tahun. Jalal memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu dia sempat pergi ke seorang paranormal dan menceritakan kejadian yang mereka alami di kampungnya itu. Dan setelah beberapa hari Jalal datang ke paranormal itu, sang paranormal lalu memberitahukan bahwa kejadian aneh yang dialami di kampungnya itu adalah ulah dari seorang pelaku sugihan babi ngepet. Dan memang benar saja para sahabat, beberapa orang warga di kampung itu sebelum kejadian harta benda hilang, mereka acap kali melihat penampakan seekor babi yang mondar-mandir di kampung mereka. Saat itu tidak ada warga yang peduli, bahkan warga itu berusaha untuk mengusir babi itu dan tidak ingin menangkapnya, karena memang di tempat tinggalnya Hasan ini komunitas muslim, mereka begitu anti dengan binatang babi, sehingga harapan mereka hanya bagaimana caranya babi itu bisa keluar dari kampung mereka. Mereka tidak ada keinginan untuk menyakiti atau membunuh babi itu. Ya, karena mereka mayoritas muslim, mereka tidak suka dengan daging babi. Namun setelah Hasan mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang paranormal, Hasan dan beberapa penduduk kampung kemudian berusaha untuk menangkap sosok yang berwujud babi ini dengan berbagai macam cara. Namun ketika penampakan babi itu terlihat, beberapa kali warga di kampung itu tidak bisa menangkap sang babi, karena ketika dikejar-kejar oleh penduduk kampung, babi itu tiba-tiba seperti hilang di telan kegelapan malam. Babi itu memang biasanya muncul di atas jam 9 malam, dan ketika dikejar-kejar oleh warga, biasanya babi itu dengan mudah bisa meloloskan diri dari kejaran warga. Saat itu bulan Agustus tahun 2020
20. Saat itu acara ronda di kampung itu telah digiatkan kembali karena saat itu COVID sedang gencar-gencarnya dan warga di kampung itu berusaha untuk membatasi aktivitas orang yang ingin keluar masuk di kampung itu, sehingga warga berinisiatif jika ada orang yang ingin memasuki atau keluar di kampung itu, mereka akan mendata. Malam itu jam menunjukkan pukul 10 kurang beberapa menit. Salah seorang warga lalu berlari ke pos ronda dan mengatakan bahwa mereka mendengar ada suara babi, dan ternyata setelah dilihat memang itu babi. Pemuda itu bernama Doni yang usianya 20 tahun, dan oleh Hasan, Doni lalu minta untuk menunjukkan tempat di mana dia tadi melihat sosok yang berwujud babi itu. Doni saat itu diikuti oleh beberapa orang yang tengah ronda lalu mendatangi di mana tempat tadi dia melihat sosok yang berwujud babi. Namun sosok yang berwujud babi ini saat ini sudah tak nampak lagi. Mereka lalu berinisiatif untuk mencari tempat yang agak sepi supaya mereka bisa memantau di sekeliling mereka. Dan benar saja mereka saat itu lalu bersembunyi di semak-semak. Saat itu ada 6 orang yang terbagi menjadi 2 titik, yang masing-masing 3 orang bersembunyi di balik semak-semak. Dan setelah sekitar 1 jam mereka menunggu di dalam semak-semak, akhirnya mereka melihat ada sosok babi yang berjalan di dekat mereka yang jaraknya hanya sekitar 15 meter. Sosok babi itu lalu mereka perhatikan, dan saat itu mereka melihat sosok babi ini berhenti di depan sebuah rumah. Dan setelah sosok babi ini berhenti di depan rumah, lalu mereka melihat sosok babi ini lalu hilang dari pandangan mereka begitu saja. Saat itu mereka masih melihat bagaimana sosok babi ini tiba-tiba menghilang di depan mata kepala mereka. Dan setelah ditunggu sekitar 10 menit, sosok babi itu kemudian muncul kembali. Kejadian ini terjadi sekitar 2 kali di rumah penduduk kampung. Saat itu lalu salah seorang petugas pos yang sedang ronda lalu menyusun rencana untuk menangkap babi ini bersama-sama dengan warga kampung. Maka kemudian salah seorang petugas ronda kemudian menghubungi ketua RW yang ada di wilayah itu untuk memberitahukan hal itu, dan sang petugas ronda lalu meminta kepada sang ketua RW untuk mengatur hal ini dan diminta para penduduk untuk segera datang ke lokasi yang telah mereka tentukan. Dan benar saja para sahabat, sekitar jam setengah 12 malam penampakan babi ini muncul kembali, dan saat itu sudah ada puluhan warga di kampung itu yang tengah berkumpul. Dan ketika mereka melihat sesosok babi ngepet itu, lalu mereka kemudian mengejar sang babi ngepet itu. Dan atas informasi dari beberapa orang paranormal, akhirnya warga di kampung itu bisa tahu apa kelemahan sang babi ngepet. Saat ini sang babi ngepet tidak seperti biasanya para sahabat, karena kali ini sang babi ngepet tidak bisa lagi kabur dari pengejaran para warga. Biasanya sang babi ngepet ini lalu menghilang dan hilang dari pandangan warga. Namun saat itu sang babi ngepet ini sudah tak bisa menghilang. Babi ini terus berlari ke sana kemari sekuat tenaga yang dia punya. Namun karena banyaknya warga yang mengepung dan menghadang dari berbagai macam arah, maka sang babi ngepet ini kemudian bisa tertangkap oleh warga. Sang babi ngepet ini lalu dimasukkan ke dalam sebuah rangkap yang kalau orang Jawa bilang ronjong. Ronjong ini adalah dari bilah-bilah bambu yang dianyam sedemikian rupa dan membentuk sebuah tempat untuk babi. Jadi memang beronjong ini adalah memang tempat khusus di mana beronjong ini tempat untuk mengangkut babi. Sekitar jam 12 malam, kemudian para penduduk telah berhasil menangkap sosok babi ngepet ini. Babi ngepet ini dimasukkan ke dalam beronjong, dan entah siapa yang memulai, saat itu ternyata sikap anarkis tidak bisa mereka hindarkan. Sosok babi ngepet ini dihajar oleh warga dengan beramai-ramai, dan akhirnya sosok babi ngepet ini meninggal dunia sekitar pukul
2 malam karena sosok babi ngepet ini kemudian kepalanya dihantam oleh benda keras oleh salah seorang warga. Dan ketika sosok babi ngepet ini telah meninggal dunia, ternyata sosok babi ngepet ini berubah wujud menjadi sosok manusia. Dan ini benar-benar membuat seluruh warga yang ada di kampung itu kaget. Kenapa kaget? Karena memang tiba-tiba sosok babi ngepet ini berubah menjadi sosok manusia yang memang dikenali oleh warga kampung itu. Ternyata sosok dari babi ngepet ini adalah salah seorang warga di kampung itu yang usianya saat itu sekitar 37 atau 38 tahun. Inisial dari babi ngepet ini adalah Pak D. Jadi oleh keluarganya kemudian sosok Pak D ini dimandikan dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia pada umumnya. Namun karena perilaku Pak D yang seperti ini, para warga enggan untuk mensolatkan Pak D. Pak D juga dimakamkan oleh para kerabatnya dengan ala kadarnya saja, karena memang saat itu sang keluarga dari Pak D ini juga malu dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pak D. Rupanya cerita ini belum berakhir para sahabat, karena beberapa hari kemudian sosok babi ngepet ini masih muncul kembali. Namun kali ini sosok babi ngepet ini tidak muncul untuk mencuri uang warga para sahabat. Jadi sosok babi ngepet ini malah muncul di keluarganya. Sosok babi ngepet ini terus menangis di depan rumah warga yang masih menjadi kerabatnya. Dan saat itu para warga tidak ada yang tahu kenapa sosok ini menangis. Sosok ini kemudian lagi-lagi membuat warga yang ada di kampung itu onar, sehingga akhirnya warga mengundang salah seorang ustadz yang berasal dari kampung sebelah. Malam itu diadakan ronda kembali, dan akhirnya sosok babi ngepet ini muncul kembali. Dan ketika sosok babi ngepet ini muncul, sang ustadz yang telah berkoordinasi dengan warga kemudian diminta untuk datang. Dan benar saja, malam itu sang ustadz berhadapan dengan sang babi ngepet, dan sang babi ngepet saat itu tidak menghindar. Sang babi ngepet malam itu tidak bisa menghindar karena sang ustadz telah membacakan bacaan-bacaan tertentu. Oleh sang ustadz, sosok babi ngepet itu kemudian ditanyai kenapa dia melakukan tindakan seperti ini walaupun dia telah mati. Pak Ustadz, bebaskan saya, Pak. Saya terus disiksa di alam saya. Saya tidak bisa meninggal dengan tenang, Pak. Saya terus disiksa. Saya menyesal, Pak. Saya telah hilaf. Saya telah menempuh jalan gelap. Saya menderita sekali, Pak. Tolong saya, Pak. Kata sosok Pak D. Dan sang ustadz malam itu kemudian berdiskusi dengan keluarganya. Lalu malam itu diambil satu keputusan, karena uang-uang banyak yang masih tersisa, maka malam itu kemudian uang hasil ngepet dari Pak D ini dikembalikan lagi kepada warga yang merasa kehilangan. Saat itu tidak semua warga mengakui uangnya kehilangan, karena ternyata uangnya ini masih tersisa. Namun semenjak malam itu, gangguan-gangguan dari babi ngepet ini sudah tidak ada lagi di kampung itu. Dan warga percaya memang Pak D ini jahat, dan mungkin saja di ujung usianya Pak D ini mendapat semacam laknat dari Allah. Sehingga warga yakin walaupun uang itu sudah dikembalikan, namun hal itu tidak mempengaruhi dosa dari amal perbuatan yang dilakukan oleh Pak D. Kampung itu kemudian menjadi aman kembali setelah kejadian itu. Namun yaitu Pak D tidak bisa diselamatkan, dan uang-uang hasil ritualnya hilang kembali karena diberikan kepada warga yang merasa kehilangan. Nah, itulah para sahabat cerita kiriman dari Erik Muhammad. Mudah-mudahan para sahabat terhibur dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Toto. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.